Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa 'azimina wa nuri qulubina wa munqidhina wa maulana Muhammad. Salatan taftahu lana biha abwab ar-ridha wat-taysir wa tughliqu 'anna biha abwab asy-syarri wat-ta'sir wa takunu lana biha waliyan wa nasir. Anta waliyuna wa maulana, ni'mal maula wa ni'man nasir. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah qiyamul lail, jamaah salat witir, yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terasa malam hari ini kita sudah berada di malam yang ke-29 dari bulan Ramadan. Tentunya kita terus berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan amal ibadah kita yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini, baik siam atau qiyam kita, salat malam kita, salat tarawih, salat tahajud, salat witir, salat taubat, salat hajat, bacaan Al-Quran dan i'tikaf kita di masjid ini, tadarus Al-Quran dan semua aktivitas kita, mudah-mudahan kesemuanya diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selanjutnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemudahan sehingga kita bisa menyempurnakan ibadah kita sampai akhir bulan Ramadan nanti, dan kita akan keluar dari bulan Ramadan seperti yang disabdakan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dunubihi ka yaumi waladathu ummuh. Barang siapa yang melakukan puasa di bulan Ramadan dan melakukan qiyamu Ramadan, menghidup-hidupkan malam-malam di bulan Ramadan, maka orang itu akan keluar dari bulan Ramadan seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Artinya dosa-dosa orang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita semua termasuk daripada golongan dan kelompok orang-orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, sungguh kemuliaan dari bulan Ramadan yang luar biasa. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taqarraba ilayya bi khaslatin minal khair kana kaman adda faridatan fi ma siwa wa man adda fihi faridatan kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwa. Barang siapa yang melakukan ibadah sunnah di dalam bulan Ramadan, maka orang itu akan keluar dari bulan Ramadan, maka orang itu sama dengan melakukan ibadah-ibadah yang wajib di dalam bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan. Dan barang siapa yang melakukan ibadah yang wajib di dalam bulan Ramadan, maka dia diberikan pahala seperti melakukan 70 kali kewajiban ketika dilakukan di luar bulan Ramadan. Seperti biasa, di setiap pengajian kami di malam Senin di Masjid Agung Jami' ini, sebelum mengawali pengajian-pengajian dan apa yang akan saya sampaikan, mari kita lakukan nazar iktikaf agar pahala iktikaf kita ini diberikan pahala yang wajib. Caranya, untuk yang belum pernah melakukan nazar iktikaf, ucapkan nazar iktikaf. Saya nazar iktikaf di masjid ini selama saya berada di dalamnya lillahi ta'ala. Setelah diucapkan, maka kemudian di dalam hatinya niat, saya niat melaksanakan nazar iktikaf yang baru saya ucapkan lillahi ta'ala. Mari kita sama-sama melakukan nazar i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nazartul i'tikaf fi hadzal masjid
ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Sekarang di dalam hati kita sama-sama niat melaksanakan nazar iktikaf yang baru kita ucapkan bersama-sama. Mudah-mudahan kesemuanya diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh mulia bulan Ramadan yang diberikan oleh Allah di tengah-tengah kita. Tidak terasa malam hari ini adalah malam yang ke-29. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celaka sekali orang-orang yang ketika masuk di bulan Ramadan dan ketika orang itu keluar dari bulan Ramadan ternyata dosa-dosa orang itu masih belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lau ya'lamun nas ma fi Ramadan minal yumni wal barakah latamannau an ayyakuna haulan kamilan. Seandainya orang itu tahu akan kemuliaan Ramadan, karunia dan keberkahan yang diberikan oleh Allah di dalam bulan Ramadan, maka pasti orang itu berharap 1 tahun penuh supaya dijadikan sebagai bulan Ramadan. Kalau hari ini, malam hari ini kita akan mengakhiri bulan Ramadan, maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita usia yang panjang sehingga kita bisa mendapatkan Ramadan yang akan datang dan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah ridha kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, di setiap malam 29 seperti yang pernah saya sampaikan beberapa tahun yang lalu, di setiap malam 29 bahwa kajian kita adalah berada di dalam kitab doa birrul walidain. Doa birrul walidain tentu insya Allah sudah ada di tangan bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian. Kita ulangi lagi di sampul yang terakhir daripada kitab yang kita bagi-bagi pada beberapa pengajian yang lalu. I'lam ya akhi annaka law dhalalta tiwalal layli qa'iman wa dhalalta tiwalan nahari sa'iman wa anta 'aqun liwalidayk fa anta minal jannati mahrum. Ketahuilah wahai saudaraku, seandainya engkau melakukan qiyamul lail sepanjang malam dan engkau puasa sepanjang hari, sedangkan engkau durhaka kepada kedua orang tuamu, maka diharamkan surga bagimu. Pada beberapa pengajian yang lalu kita sudah sampai di dalam menerangkan doa birrul walidain ini pada bagian daripada doa halaman nomor 2. Allahumma tahannan ala dha'fihim kama kanu ala dha'fina mutahanninin. Di halaman paling atas kita lihat Allahumma ighfir lahum maghfiratan jami'atan tamhu biha salifa auzarihim wa sayyi'a israrihim. Ya Allah, ampunilah mereka kedua orang tua kami dengan pengampunan menyeluruh yang menghapus dosa-dosa mereka terdahulu dan keburukan yang selalu mereka lakukan. Warhamhum rahmatan tuniru lahum bihal madja'a fi kuburihim wa tu'amminuhum biha yawmal faza'i 'inda nusyurihim. Dan rahmatilah mereka dengan rahmat yang mampu menerangi pembaringan mereka di dalam kubur serta menyelamatkan mereka pada saat kebangkitan di hari yang menakutkan. Berikutnya Allahumma tahannan ala dha'fihim kama kanu ala dha'fina mutahanninin. Ya Allah, sayangilah, maklumilah kelemahan mereka sebagaimana mereka dahulu menyayangi dan memaklumi kelemahan kami. Warham inqita'ahum ilaika kama kanu fi hali inqita'ina ilaihim rahimin. Dan hargailah usaha mereka untuk beribadah kepadamu sepanjang waktu
sebagaimana mereka dahulu juga menghargai usaha kami untuk berbakti kepada mereka sepanjang masa. Wa ta'attaf 'alaihim kama kanu 'alaina fi hali sigharina muta'attifin. Dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami sewaktu kami masih kecil. Ketika suatu hari datang seorang perempuan dengan membawa dua anaknya, seorang perempuan yang membawa dua anak perempuan yang masih kecil-kecil, bertamu dan mampir di rumah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Perempuan tadi sambil membawa dua anaknya yang masih kecil, dua anak perempuannya yang masih kecil, meminta sesuatu yang bisa dimakan kepada Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah, seperti yang diterangkan di dalam kitab Sahih Muslim, pada saat itu tidak mempunyai apa-apa kecuali hanya 3 butir kurma, 3 buah kurma. Lantas kemudian 3 buah kurma tersebut yang sedianya akan dimakan sendiri oleh Siti Aisyah, tapi karena ada seorang wanita dengan membawa 2 anak perempuannya yang minta-minta, saat itu 3 buah kurma yang akan dimakan oleh Siti Aisyah lantas kemudian diberikan kepada ibu tua yang membawa 2 anak perempuannya. Ibu tua tersebut memberikan 1 kurma kepada anak yang pertama dan 1 kurma lagi diberikan kepada anak yang kedua. Setelah dimakan oleh 2 anaknya, 1 buah kurma akan dimakan oleh ibunya. Apa yang terjadi? Si anak kemudian minta kepada ibunya, "Wahai ibu, aku masih merasakan lapar." Ibu tadi tidak jadi makan sebuah kurma yang mestinya akan dimakan oleh beliau sendiri, tapi justru kurma tadi kemudian dibagi menjadi 2 dan diberikan kepada anak yang 1 dan anak yang nomor 2. Melihat kejadian itu, lantas kemudian Sayyidatuna Aisyah memberitahukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melihat kejadian itu, Sayyidatuna Aisyah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tadi ada seorang perempuan tua membawa 2 anak perempuan ke sini. Ibu yang tua membawa 2 anak perempuan itu kemudian minta-minta kepada aku dan aku berikan 3 butir kurma yang semestinya akan aku makan sendiri. Lantas kemudian 1 butir, 1 buah diberikan kepada anak perempuan yang nomor 1 dan 1 buah lagi diberikan kepada anak yang nomor 2. Apa yang terjadi? Setelah 1 butir itu diberikan kepada keduanya dan tinggal 1 butir akan dimakan sendiri oleh si ibu tersebut, lantas anaknya minta lagi karena masih merasakan lapar. Maka ibu tersebut membagi kurma itu menjadi 2 dan diberikan kepada anak yang 1 dan anak yang nomor 2. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam merasa heran dengan apa yang dilakukan oleh ibu tua itu, sambil beliau mengatakan, "Wajabat bihal jannah." Sungguh wajib si ibu itu untuk mendapatkan surga dengan membagi kurma kepada kedua anak perempuannya. Dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu thalathah jariyat fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran wa najatan minan nar." Barang siapa yang diberikan ujian oleh Allah, barang siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 3 orang anak perempuan atau lebih tentunya, kemudian orang tua tersebut berbuat baik kepada anaknya, orang tua tersebut memelihara 3 anak perempuan ini, orang tua tersebut memperhatikan, mendidik dan seterusnya sampai menjadi orang yang baik, sampai menjadi wanita-wanita yang salihah, maka orang tuanya akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, di dalam doa ini kita baca, "Wa ta'attaf 'alaihim kama kanu 'alaina fi hali sigharina muta'attifin." Dan kasihanilah kedua orang tua kami sebagaimana mereka mengasihani kami sewaktu kami masih kecil. Kejadian yang terjadi pada zaman Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha tentu seringkali terjadi pada orang tua kita.
Ibu kita sering ketika beliau mau makan, tetapi melihat diri kita, melihat kita yang waktu itu masih kecil-kecil, kita belum makan, maka ibu kita tidak jadi makan makanan yang mestinya akan dimakan oleh beliau, tapi ibu kita justru memberikan makanan itu kepada kita. Berapa kali ibu kita memberikan makanan-makanan itu kepada kita, sementara beliau sendiri tidak mau makan. Kadang-kadang ibu kita mengatakan, aku masih kenyang, padahal beliau masih lapar. Hanya demi memberikan makanan itu untuk kita, dari sayangnya ibu kita kepada kita. Mari kita renungkan itu yang terjadi kepada diri kita masing-masing. Mari kita renungkan orang tua kita saat ini. Mari kita bayangkan ibu-ibu kita waktu itu yang memberikan kasih sayangnya yang luar biasa kepada kita. Bagaimana sakitnya ibu kita ketika melahirkan kita. Renungkan ibu kita saat ini. Bayangkan ibu kita, bagaimana ibu-ibu kita ketika beliau-beliau direpotkan dengan kita. Semalam-malam kadang-kadang tidak bisa tidur karena kita merasakan sakit. Semalam-malam orang tua kita menjaga kita sambil melelehkan air mata ketika melihat diri kita merasakan sakit dan diberikan ujian sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali ibu kita menangis ketika melihat anak-anaknya yang masih kecil pada waktu itu sakit. Sekaligus kadang-kadang orang tua kita berdoa, ya Allah, ambil nyawaku ya Allah, tapi selamatkan nyawa anak-anakku ya Allah. Kadang-kadang orang tua kita berdoa, ya Allah, panjangkan umur anakku ya Allah, walaupun engkau harus mengakhiri hidupku saat ini ya Allah. Seringkali ibu kita berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan keluasan kepada anak-anakku walaupun aku sendiri terhimpit ya Allah. Berikan kasih sayangmu kepada anak-anakku ya Allah. Berikan apa yang kau berikan semuanya itu kepada anak-anakku ya Allah. Bayangkan ibu kita saat ini, bapak ibu dan saudara-saudara sekalian. Ibu kita dulu cantik, sekarang sudah keriput-keriput wajahnya. Ayah kita dulu seorang yang kuat, tetapi sekarang beliau sudah tidak kuat lagi. Kekuatan orang tua kita dulu adalah demi untuk kita-kita yang waktu itu masih lemah. Allahumma tahannan alaihim ala dha'fihim kama kanu ala dha'fina mutahannini. Ya Allah, berikan kasih sayangmu, sayangilah kelemahan mereka. Saat ini orang tua kita sudah tidak kuat apa-apa jika mereka masih hidup. Tetapi ketika mereka masih kuat, pada saat itu kekuatannya adalah demi untuk memperjuangkan kelemahan-kelemahan kita. Balasan apa yang sudah kita berikan kepada orang tua kita saat ini? Kalau orang tua kita masih hidup, sudahkah kita menyuapi mereka sebagaimana mereka menyuapi kita ketika kita masih kecil? Kalau orang tua kita sekarang sudah masih hidup dan sudah merasakan rasa sakit, mungkin di antara orang tua kita saat ini sedang terbaring sakit dan tidak kuat apa-apa. Mungkin orang tua kita saat ini sakit dan dia tidak mampu melakukan apa-apa kecuali hanya tidur di atas kasurnya. Sudahkah kita merawat mereka sebagaimana mereka merawat kita? Sudahkah kita memandikan mereka? Sudahkah kita itu mensucikan kotoran-kotoran mereka, membersihkan kotoran-kotoran mereka sebagaimana mereka tidak jijik membersihkan kotoran-kotoran kita ketika kita masih kecil? Bayangkan itu semua di saat orang tua kita masih ada. Kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, mari kita renungkan bagaimana saat-saat kita memandikan mereka dengan penuh kasih sayang. Bagaimana kita renungkan saat-saat di mana mereka kita kuburkan, kita angkat jenazahnya, kita masukkan ke liang lahat dengan penuh kasih sayang, kita doakan mereka. Saat ini mereka hanya menunggu doa-doa kita. Saat ini mereka hanya menunggu kiriman-kiriman yang kita lakukan. Saat ini mereka menunggu sholat-sholat, daripada sholat-sholat sunnah, ibadah-ibadah sunnah yang pahalanya adalah kita mintakan kepada Allah agar diberikan kepada mereka-mereka. Ini yang ditunggu-tunggu oleh mereka-mereka. Kasih sayang orang tua kita tidak sebatas ketika mereka masih hidup. Sampai meninggal dunia pun orang tua kita masih memberikan kasih sayang itu kepada kita. Pada saat orang tua kita melihat anaknya melakukan perbuatan apapun yang dia lakukan, mereka berdoa di alam kuburnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah,
Jangan engkau matikan anak-anakku kecuali mereka mendapatkan hidayah dari hidayah-hidayah yang engkau berikan kepada mereka sebagaimana engkau berikan itu semua kepada aku. Inilah kasih sayang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang tua kita, yang selanjutnya kasih sayang itu diberikan oleh orang tua kita kepada kita semuanya. Allahumma tahannan ala dha'fihim kama kanu ala dha'fina mutahanninin. Ya Allah, sayangilah, maklumilah kelemahan mereka ketika orang tua kita sudah tua, mereka sudah tidak mampu lagi melakukan ibadah dengan sempurna. Ketika orang tua kita yang saat ini masih hidup dan mereka sudah tua, mereka tidak mampu lagi melakukan ibadah-ibadah sunnah, mereka tidak bisa lagi melakukan iktikaf di masjid, mereka tidak bisa lagi melakukan qiyamul lail seperti yang kita lakukan saat ini. Kita mintakan kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala memaklumi kelemahan-kelemahan mereka, sebagaimana seringkali orang tua kita memaklumi kelemahan daripada kita ketika kita waktu itu masih kecil. Warham inqita'ahum ilaika kama kanu fi hali inqita'ina ilaihim rahimin. Dan hargailah usaha mereka untuk beribadah kepadamu sepanjang waktu sebagaimana mereka dahulu juga menghargai usaha kami untuk berbakti kepada mereka sepanjang masa. Wa ta'attaf alaihim kama kanu alaina fi hali sigharina muta'attifin. Dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihani kami sewaktu kami masih kecil. Tidak terhitung kasih sayang orang tua kita yang diberikan oleh mereka kepada kita semuanya. Di saat beliau mengandung diri kita, di saat beliau mengandung diri kita, wahnan ala wahnin, kesulitan, sesuatu yang berat di atas sesuatu yang berat. Kemudian ketika melahirkan kita, bagaimana tangisan-tangisan yang keluar dari mulut yang mulia ini karena merasakan sakit ketika saat itu kita dikeluarkan dari perutnya. Ketika kemudian kita dewasa, balasan apa yang sudah kita berikan kepada mereka orang tua kita. Oleh karena itu, tidak ada sesuatu yang pantas kita balaskan untuk mereka kecuali setiap amal ibadah yang kita lakukan sekecil apapun bentuknya, termasuk qiyamul lail yang kita lakukan malam hari ini, iktikaf yang kita lakukan malam hari ini. Kita berharap semua amal ibadah kita mudah-mudahan pahalanya diberikan oleh Allah kepada orang tua kita. Mudah-mudahan orang tua kita mendapatkan pahala lebih besar daripada pahala yang kita dapatkan. Mudah-mudahan orang tua kita mendapatkan kasih sayang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita sebut nama Allah di dalam lisan kita dan hati kita mintakan pengampunan untuk orang tua kita. Ya Allah, 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 ya Allah. Ampuni orang tua kami ya Allah. Hapuskan dosa-dosa orang tua kami ya Allah. Berikan kasih sayangmu kepada orang tua kami ya Allah. Kumpulkan kami semua dengan orang tua kami ya Allah. Nanti di surgamu bersama-sama keluarga dan anak-anak kami ya Allah. Kasihanilah orang tua kami ya Allah. Jangan kau masukkan orang tua kami ke dalam neraka-Mu ya Allah. Kami dan orang tua kami tidak kuat dengan panasnya api dunia ya Allah, dan kami tentu lebih tidak kuat lagi dengan panasnya api neraka ya Allah. Ampunilah orang tua kami ya Allah. Jauhkan orang tua kami dari siksa api neraka ya Allah. Kami tidak kuat dengan panasnya api di dunia ya Allah, dan kami lebih tidak kuat lagi dengan panasnya api neraka ya Allah. Maka jangan kau masukkan kami dan orang tua kami serta keluarga dan anak-anak kami ke dalam neraka-Mu ya Allah. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni.
Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha memberikan maaf, dan Engkau suka kepada kemaafkan. Maafkan kami semuanya yang hadir di masjid ini ya Allah. Maafkan kami semua ya Allah. Terima taubat-taubat kami pada malam hari ini ya Allah. Kalau Engkau tidak menerima taubat kami di bulan Ramadan ini ya Allah, maka kami menjadi orang yang paling celaka ya Allah. Ya Allah, kasihanilah orang tua kami yang sudah ada di dalam kuburnya ya Allah. Kami tidak bisa membahagiakan orang tua kami ketika di dunia ya Allah, maka kami tidak bisa lagi membahagiakan mereka ya Allah, karena mereka keburu Engkau ambil ya Allah. Kalau kami tidak bisa membahagiakan mereka di dunia, bahagiakan mereka orang tua kami di akhiratnya ya Allah. Bahagiakan orang tua kami di alam kuburnya ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ampunilah orang tua kami ya Allah. Berikan kasih sayang-Mu kepada orang tua kami ya Allah. Orang tua kami sering menangis karena melihat kepada kami waktu kecil ya Allah. Orang tua kami sering menangis di malam hari karena mengkhawatirkan diri kami semua ya Allah. Maka kekhawatiran itu balaslah ya Allah dengan pahala yang setimpal ya Allah. Pahala yang Engkau berikan kepada mereka ya Allah. Kami tidak bisa membalas kepada mereka ya Allah. Di dunia kami tidak bisa membalas ya Allah. Bahagiakan orang tua kami di akhiratnya ya Allah. Ya Allah, amal ibadah yang kami lakukan di malam hari ini ya Allah, sekecil apapun daripada amal ibadah yang kami lakukan di malam hari ini dan di malam-malam bulan Ramadan, berikan pahalanya untuk orang tua kami ya Allah. Berikan orang tua kami pahala lebih banyak dan lebih besar daripada pahala yang kita dapatkan ya Allah. Ya Allah, orang tua kami sekarang sudah lemah ya Allah. Kelemahan itu adalah disebabkan karena mereka terlalu sayang kepada kami ya Allah. Maka berikan kasih sayang-Mu kepada orang tua kami ya Allah. Ya Allah, orang tua kami saat ini telah meninggal dunia ya Allah. Maka jadikan kuburan-kuburan mereka raudhah min riyadil jinan. Jadikan kuburan-kuburan mereka adalah taman daripada taman-taman surga ya Allah, yang mereka rasakan di akhiratnya ya Allah, yang mereka rasakan di alam barzahnya ya Allah. Karena kami tidak bisa membahagiakan mereka di alam dunia ini ya Allah, bahagiakan orang tua kami di alam kuburnya ya Allah. Dan jangan Kau jadikan kuburan-kuburan mereka khufratan min hufarin niran. Jangan Kau jadikan kuburan-kuburan mereka itu adalah lembah dari jurang api neraka ya Allah, sehingga orang tua kami akan tersiksa 2 kali di dunia dan di akhiratnya ya Allah. Ampuni orang tua kami semua ya Allah. Sekecil apapun perbuatan yang kami lakukan, berikan pahalanya untuk orang tua kami ya Allah. Ya Allah, kasih sayangilah mereka ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah, melebihi daripada kasih sayang mereka kepada kita ketika kita masih kecil ya Allah. Berikan kasih sayang-Mu kepada orang tua kami ya Allah, melebihi daripada kasih sayang mereka kepada kami ketika kami masih kecil ya Allah, sehingga mereka menjadi orang-orang yang bahagia di akhiratnya ya Allah, sehingga mereka menjadi orang-orang yang bahagia di alam kuburnya ya Allah. Saat ini orang tua kami ya Allah, berikan pahala iktikaf dari kami yang kami lakukan, berikan pahala qiyamul lail yang kami lakukan, berikan pahala daripada qiyamul lail yang kami lakukan, berikan pahala bacaan Al-Quran yang kami baca ya Allah, berikan pahala zikir yang kami ungkapkan ya Allah, berikan semua pahala-pahala yang saat ini kami lakukan untuk orang tua kami ya Allah. Ya Allah, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah. Ya Allah, sayangilah mereka ya Allah, rahmatilah mereka ya Allah. Tidak ada yang mampu memberikan rahmat itu di dalam pembaringannya kecuali Engkau ya Allah. Selamatkan orang tua kami ya Allah, terutama nanti di hari yang sangat menakutkan, di hari kiamat itu ya Allah. Ketika kami kumpul di dunia, kami hanya bisa berkumpul waktu yang sangat singkat ya Allah. Gantikan kami bisa kumpul selama-lamanya dengan mereka di akhirat ya Allah.
kami belum bisa membahagiakan mereka di dunia ya Allah, maka bahagiakan mereka-mereka di akhiratnya ya Allah, karena ibadah-ibadah yang kami lakukan ya Allah. Kalau malam hari ini turun Lailatul Qadar ya Allah, maka berikan pahala Lailatul Qadar itu untuk orang tua kami ya Allah. Kalau malam hari ini turun Lailatul Qadar ya Allah, dan dosa-dosa orang yang mendapatkan Lailatul Qadar Engkau ampuni yang lalu dan yang akan datang, maka ampunilah dosa-dosa orang tua kami yang lalu dan yang akan datang ya Allah, sehingga kami akan selamat dunia sampai akhirat ya Allah. Kami akan berkumpul dengan orang tua kami di dunia dan di akhirat ya Allah, dan kami akan bersama orang tua kami di dunia dan akhirat ya Allah. Kumpulkan kami bersama orang tua kami ya Allah, kumpulkan kami bersama orang tua kami di akhiratnya ya Allah, bersama-sama dengan keluarga kami ya Allah, bersama-sama dengan anak-anak kami ya Allah, sehingga kami dan keluarga kami serta anak-anak kami menjadi orang-orang yang selamat dunia akhirat, menjadi orang-orang yang bahagia dunia akhirat, menjadi orang-orang yang diselamatkan dunia akhirat, menjadi orang-orang yang Engkau katakan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita panjang umur, mudah-mudahan kita semua diberikan sehat walafiat, mudah-mudahan kita semua diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan Ramadan tahun yang akan datang fi ahsani hal, fi taatillah wa taati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apabila Allah Subhanahu wa taala mengundang kita, kita semua diundang dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan ketika malaikat Israel mencabut kita, mencabut nyawa kita, mudah-mudahan lisan kita dimudahkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'atu insyaallah taala minal aminin. Al-Fatihah. مولاي صل وسلم دائما
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق مفتاح الجنة لا إله إلا الله مفتاح الجنة لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله مفتاح الجنة لا إله إلا الله مفتاح الجنة لا إله إلا سبوا